Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang materi baru yaitu aturan pencacahan. Kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Saat ini kita masuk ke bagian pertama dulu. Apa saja yang kita pelajari pada pertemuan ini? Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Apakah itu? Kompetensi dasar adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap siswa minimal adalah menganalisis aturan pencacahan terdiri dari aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan pencacahan terdiri dari aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengkonstruksi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan aturan penjumlahan dan perkalian. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memprediksi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan aturan penjumlahan dan perkalian. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan penjumlahan dan perkalian. Aturan pencacahan terdiri dari 4 subbagian. Yang pertama adalah aturan penjumlahan, yang kedua aturan perkalian, ketiga permutasi, dan keempat adalah kombinasi. Selanjutnya, apa yang kita pelajari? Yuk, mari kita belajar. Pertama, sekilas info. Aturan pencacahan banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini, kita akan membahas aturan penjumlahan dan aturan perkalian terlebih dahulu. Pertama, aturan penjumlahan. Pengertiannya adalah apabila suatu kegiatan 1, kegiatan 2, hingga kegiatan ke N adalah kegiatan yang saling lepas. Misalkan, kegiatan 1 terjadi dengan N1 cara, kegiatan 2 terjadi dengan N2 cara, kegiatan K terjadi dengan NK cara. Maka, solusi banyaknya kegiatan tersebut dapat terjadi sebanyak N1 ditambah N2 ditambah N3 hingga NK cara. Kita lihat contoh soalnya. Pertama, di rumah Kevin terdapat 5 buah jenis sepeda berbeda, 3 buah jenis motor berbeda, dan 3 buah jenis mobil berbeda. Bagaimanakah Kevin menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Yuk, kita tentukan dulu, bagaimanakah solusi mencari jawaban tersebut? Yang pertama, konsepnya harus kita dapat adalah alat transportasi yang dapat digunakan Kevin hanya dapat digunakan salah satu dari kendaraan yang tersedia. Artinya, tidak mungkin Kevin menggunakan kendaraan yang ada secara bersamaan. Sehingga, cara yang digunakan Kevin menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya adalah 5 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 11 cara. Nah, sampai sini apakah ada masalah? Semoga tidak ada masalah ya anak-anak. Yuk, kita coba latihan soalnya. Soalnya adalah sebagai berikut. Firman beserta keluarganya sedang menempuh perjalanan ke luar kota. Untuk mengurangi kejenuhan, Firman membawa flash disk yang berisi 13 lagu dangdut, 10 lagu slow rock, 12 lagu pop Indonesia, dan 13 lagu pop asing untuk diputar di mobil. Berapa carakah Firman beserta keluarganya dapat mendengarkan lagu-lagu tersebut? Silahkan dicoba ya anak-anak. Tidak jauh berbeda pengerjaannya dengan contoh soal yang tadi. Silahkan dicoba. Selanjutnya, materi berikutnya adalah aturan perkalian. Apakah itu? Pengertiannya aturan perkalian adalah apabila suatu kegiatan 1, kegiatan 2, hingga kegiatan ke N adalah kegiatan yang tidak saling lepas. Misalkan, kegiatan 1 terjadi dengan N1 cara, kegiatan 2 terjadi dengan N2 cara, kegiatan K terjadi dengan NK cara. Contohnya bersama seperti dengan aturan penjumlahan. Namun, yang berbeda adalah untuk aturan perkalian itu tidak saling lepas. Maka, banyaknya kegiatan tersebut dapat terjadi sebanyak
N1 dikali N2 dikali N3 hingga NK cara. Dari sini kalian coba bayangkan perbedaan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Silahkan dikonsep terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, Bapak akan coba melanjutkan ke sesi berikutnya. Soal 1. Pada pemilihan pengurus OSIS terpilih 3 kandidat, yakni Andi, Benjamin, dan Cindria, yang akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Aturan pemilihan adalah setiap orang hanya boleh dipilih untuk 1 jabatan. Berapakah kemungkinan cara untuk memilih dari 3 orang menjadi pengurus OSIS? Nah, di sini kita lihat bagaimanakah solusi menyelesaikan soal-soal tersebut. Misalkan Andi sebagai A, Benjamin sebagai B, dan Cindria sebagai C. Terdapat beberapa cara dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dengan cara yang pertama diagram pohon, yang kedua mendaftar, yang ketiga dengan cara tabel. Melalui diagram pohon, bagaimanakah cara pengerjaannya? Nah, seperti ini anak-anak. Kita misalkan ketuanya ada 3 orang, yaitu A, B, dan C. Andi, Benjamin, dan Cindria. Untuk sekretaris, ada 2 kemungkinan besar jika Andi sebagai ketua. Yang pertama Benjamin, kedua Cindria. Atau jika ketuanya Benjamin, maka sekretarisnya Andi dan Cindria. Jika ketuanya Cindria, maka kemungkinan besar sekretarisnya adalah Andi dan Benjamin. Karena ketua dan sekretaris sudah terpilih, maka tidak boleh ada orang yang memiliki jabatan yang sama. Jika Andi ketua, sekretaris Benjamin, maka bendahara kemungkinan adalah Cindria. Atau jika ketuanya Benjamin, sekretarisnya Cindria, maka bendaharanya kemungkinan besar adalah Andi. Setelah kita urutkan A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, dan C, B, A. Maka ada kemungkinan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara. Dan ternyata solusi yang kita pikirkan dan kita kerjakan ternyata benar. Adalah 6 cara. Selanjutnya, dengan cara mendaftar. Bagaimana cara mendaftar itu? Untuk setiap jabatan yang tersedia, yang pertama, ketua jabatan OSIS untuk jabatan ketua dapat dipilih dari ketiga kandidat yang ditunjuk, yakni Andi atau A, Benjamin atau B, dan C atau Cindria. Sehingga untuk posisi ketua dapat dipilih dengan 3 cara. Yang kedua, jabatan sekretaris OSIS, karena posisi ketua sudah terisi oleh 1 kandidat, maka posisi sekretaris hanya dapat dipilih dari 2 kandidat yang tersisa. Yang ketiga, jabatan bendahara OSIS, karena posisi ketua dan sekretaris sudah terisi, maka posisi bendahara hanya ada 1 kandidat. Berdasarkan kedua cara penyelesaian di atas, sama-sama memiliki hasil penyelesaian yang sama, yaitu 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 buah cara. Nah, sampai sini, apakah ada yang sulit dimengerti atau sulit dipahami? Semoga lancar-lancar saja ya anak-anak. Ya, yuk tetap fokus, tetap semangat. Kita lihat soal 2. Soal berikutnya adalah sebagai berikut. Pada hari Senin, Yeni hendak ke sekolah dan ingin menggunakan sepatu dan kaos kaki. Yeni memiliki 4 pasang sepatu dan 5 pasang kaos kaki. Berapa cara menyusun penggunaan kaos kaki dan sepatu Yeni? Nah, sudah terbayang? Bagaimanakah solusinya? Yuk kita coba kerjakan bersama-sama. Bapak akan menggunakan dengan cara tabel. Misalkan S adalah sepatu yang dimiliki Yeni. Sebut sepatunya adalah S1, sepatu 2 atau S2, sepatu 3 atau S3, dan sepatu 4 adalah S4. Sedangkan K adalah kaos kaki yang dimiliki Yeni. Sebut kaos kaki 1 adalah K1, kaos kaki 2 adalah K2, kaos kaki 3 adalah K3, kaos kaki 4 adalah K4, dan kaos kaki 5 adalah K5. Maka setelah kita bentuk tabel seperti ini adalah kolom untuk sepatu, sebanyak 4 buah sepatu, dan K1 hingga K5 adalah banyaknya kaos kaki yang dimiliki oleh Yeni, sebanyak 5 pasang kaos kaki. Nah, seperti ini ya anak-anak.
Oke. S1 kali K1, S1 K1, S1 dikali K2, S1 K2, S1 kali K4, S1 K4, S1 dikali K5, S1 K5. Bagaimana kalau S3 dikali K2? S3 dikali K2 adalah S3 K2. S3 dikali K5, hasilnya adalah S3 K5. S4 kali K1, bagaimana Pak? S4 dikali K1, sama, S4 K1. Hingga akhir S4 dikali K5 adalah S4 K5. Dari sini kita lihat, ada berapa yang ada dalam tabel ini yang berwarna putih? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5 kali 4 adalah 20. Kita lihat, dari tabel yang susun, ternyata benar. Diperoleh bahwa banyak cara yang dipilih ini adalah 4 kali 5, sebanyak 20 cara. Nah, berikutnya, biar tetap mantap, lanjut kita soal berikutnya, yaitu soal 3. Apakah soalnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Diberikan bilangan-bilangan sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, dan 5. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah menyusun solusi yang mungkin dari bilangan-bilangan tersebut? Tersusun dalam 4 angka yang berlainan. Bagaimanakah solusi pengerjaannya? Yuk kita coba lihat. Kita jawab ya. Pertama, karena akan disusun 4 buah bilangan yang berlainan atau berbeda, maka kemungkinan yang terjadi adalah slot 1 diisi oleh bilangan ribuan, dapat diisi oleh angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya semua bilangan bisa masuk sini ya, karena angka bilangan ribuan. 1, 2, 3, 4, 5 adalah 5 buah bilangan. Kita sebut N-nya adalah 5. Slot 2 diisi oleh bilangan ratusan, dapat diisi oleh angka 1, 2, 3, dan 4. Kenapa hanya 4, Pak? Karena di sini ada keterangan disusun 4 buah bilangan yang berlainan atau berbeda. Artinya, bilangan yang sudah dipakai di slot 1 tidak boleh digunakan lagi di slot berikutnya atau slot 2. Dengan asumsi bahwa angka 5 sudah dipakai di slot 1, maka di slot 2, bilangan yang tersedia hanya tinggal 1, 2, 3, dan 4. Nah, sampai situ paham anak-anak? Patokannya adalah yang berlainan atau berbeda. Ya, slot 3 diisi oleh bilangan puluhan, dapat diisi oleh angka 1, 2, dan 3. Kenapa hanya 3 bilangan, Pak? Karena angka 4 kita asumsikan sudah digunakan di slot 2 sebagai bilangan ratusan. Maka bilangan yang tersisa adalah 3 buah bilangan, yaitu angka 1, 2, dan 3. Slot 4 diisi oleh bilangan satuan, dapat diisi oleh angka 1 dan 2. Kenapa angka 1 dan 2? Karena angka 3-nya sudah digunakan di slot 3 sebagai bilangan puluhan. Maka untuk bilangan satuan, untuk slot 4 tersisa 2 buah bilangan. Nah, dari sini kita lihat slot 1 sebanyak 5 bilangan, slot 2 4 bilangan, slot 3 3 bilangan, slot 4 2 bilangan. Menurut kalian bagaimanakah cara menghitungnya? Apakah dikali atau dijumlah? Kita coba ya bersama-sama. Ya, pasti dikali. Kita coba ya. Slot 1 adalah 5 bilangan, slot 2 ada 4 bilangan, tepat. Slot 3 ada 3 bilangan, slot 4 ada 2 bilangan. Maka angka 4, 5, 4, 3, 2. Artinya kita kalikan semua bilangan. 5 kali 4 kali 3 kali 2. Nah, jadi banyaknya kemungkinan mengkonstruksi 4 buah bilangan tersebut dari angka 1 sampai dengan 5 sebanyak 120 cara. Sampai sini ada masalah? Mudah-mudahan lancar, tidak ada masalah, dan materi yang Bapak sampaikan dapat dipahami dan bisa dikerjakan dengan baik. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah bentuk-bentuk soal lainnya? Ya, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Pada pertemuan ini, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu aturan pencacahan. Kita bagi masuk ke materi bagian kedua. Apa saja pada bagian kedua itu? Yang pertama, Bapak mengingatkan kembali ya, yaitu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh kalian. 1. Menganalisis aturan pencacahan,
terdiri dari aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan pencacahan, terdiri dari aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengkonstruksi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan aturan penjumlahan dan perkalian. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memprediksi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan aturan penjumlahan dan perkalian. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan penjumlahan dan perkalian. Nah, seperti yang kita pernah bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa aturan pencacahan terdiri dari 4 subbab materi. Yang pertama adalah aturan penjumlahan, kedua aturan perkalian, yang ketiga permutasi, dan keempat adalah kombinasi. Pada pertemuan pada bagian kedua ini, kita akan membahas tentang aturan perkalian lanjutnya. Apa sajakah itu? Yuk, kita mari belajar. Siap-siap untuk belajar, siapkan semangat, dan siapkan energi kita untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Sekilas info, aturan pencacahan ini banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini, kita, Bapak, dan kalian akan membahas aturan penjumlahan dan aturan perkalian terlebih dahulu. Pada segmen ini, kita akan fokus ke aturan perkalian, karena aturan penjumlahan sudah kita pelajari di bagian pertama. Nah, ini ya. Yuk, kita lanjut. Yang pertama, sebelum kita masuk ke aturan perkalian lebih lanjut, kita akan membahas tentang aturan faktorial. Faktorial, apakah itu? Menurut definisi, jika n adalah bilangan asli, masih ingat kan? Mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka, bilangan n atau n faktorial, dibaca n faktorial, didefinisikan dengan n dikali 1 suku sebelum n, dikali 2 suku sebelum n, dikali 3 suku sebelum n, dan seterusnya hingga mencapai perkali 3, kali 2, kali 1. Dan kita asumsikan bahwa 0 faktorial adalah 1. Contohnya, hitunglah 7 faktorial ditambah 4 faktorial. Bukan hasilnya 11 faktorial ya anak-anak. Karena mengingat lihat definisi, maka 7 faktorial adalah 7 dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1, menghasilkan 5040. Dan 4 faktorial menghasilkan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Maka kita jumlahkan adalah 5064. Sampai sini ada kendala anak-anak? Mudah-mudahan tidak ada kendala. Tetap semangat karena ini masih mudah. Mudah diikuti, mudah disimak, dan mudah dipelajari. Kita lanjut ya. Nah, yang kedua, yaitu aturan perkalian itu sendiri. Kita review. Ini sudah kita bahas sebelumnya pada bagian segmen 1. Pengertiannya adalah apabila suatu kegiatan 1, kegiatan 2, hingga kegiatan ke n adalah kegiatan yang tidak saling lepas. Misalkan, kegiatan 1 terjadi dengan n satu cara. Kegiatan 2 terjadi dengan n dua cara. Kegiatan k terjadi dengan n k cara. Kita lanjut ya. Maka banyaknya kegiatan tersebut yang terjadi sebanyak n1 dikali n2 dikali n3 dikali n4 hingga n k cara. Sampai sini bisa disimak? Mudah-mudahan bisa disimak, bisa dicerna, dan bisa dipahami dengan baik ya anak-anak. Kita lanjut. Nah, kita akan lihat di contoh soal 1. Yang pertama,
jika 2 truk dan 3 bus akan diparkir pada 5 tempat parkir yang berderet memanjang, serta kedua truk yang diparkir tidak bersebelahan. Bagaimanakah prediksimu jika susunan parkir berbeda satu sama lainnya? Nah, sudah terbayang? Oke, pertanyaannya, bagaimana solusinya? Bapak coba ulang kembali soalnya nih. Jika 2 truk dan 3 bus akan diparkir pada 5 tempat parkir yang berderet memanjang, serta kedua truk yang diparkir tidak boleh bersebelahan. Bagaimanakah prediksi kalian jika susunan parkirnya berbeda satu sama lain? Nah, coba silakan dicerna dulu ya pertanyaannya. Oke, bisa ya? Silakan ditulis dulu, diketahui ditanyakannya ya. Oke, Bapak lanjut ya. Dari soal tersebut, tentunya kita akan mencari bagaimanakah solusi pengerjaannya. Yuk, kita bersama-sama. Yang pertama adalah banyak susunan parkir untuk 5 parkiran dengan posisi parkir tanpa syarat. Artinya bebas pilih posisinya adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 5 faktorial. Sesuai dengan definisi faktorial tadi ya, hasilnya adalah 120. Selanjutnya, dengan menganggap 2 mobil truk adalah satu unsur, maka unsur yang akan disusun adalah 4. Dan saat posisi truk berdekatan ada 2 faktorial, maka posisi yang mungkin terjadi sehingga banyak posisi parkir adalah sebagai berikut, yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kenapa 4? Karena tadi 2 mobil truk ada satu yang dianggap satu unsur, yaitu menjadi 4. Nah, 2 faktorial ini adalah saat posisi truk berdekatan, menjadi 2 faktorial. Nah, karena 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 24, dikali 2 faktorial, yaitu 2 kali 1, hasilnya adalah 48. Nah, selanjutnya, banyak susunan parkir untuk 5 mobil di mana 2 mobil truk tidak berdekatan ya anak-anak, adalah banyak posisi parkir tanpa syarat dikurang posisi parkir di mana truk harus berdekatan, yaitu ini dia 120. Ini diperoleh dari banyak susunan parkir untuk 5 mobil di mana 2 mobil truk tidak berdekatan dikurangi posisi parkir di mana truk harus berdekatan. Nah, yaitu 48. Jadi 120 dikurangi 48 adalah 72. Nah, sampai situ ada kendala? Semoga tidak ada ya. Kita lanjut ya ke soal 2. Soal 2, apa sih yang akan dimunculkan? Nah, ini dia. Kita sering bicara nomor pegawai, nomor pegawai, atau apapun istilahnya ya. Kita akan coba bahas. Salah satu contoh soalnya sebagai berikut. Nomor pegawai pada suatu pabrik terdiri dari 3 angka dengan angka pertama bukan 0. Bagaimanakah prediksimu jika diminta banyak nomor pegawai yang ganjil? Oke, kita coba ya. Kita jawab. Berdasarkan soal, kita buat konsep terlebih dahulu ya, bahwa nomor pegawai pada suatu pabrik terdiri atas 3 angka dengan angka pertama bukan 0, atau di sini diasumsikan tidak boleh 0. Yang akan disusun dari angka 0, 1, 2 sampai dengan 9. Nah, kita coba ya. Angka ratusan. Kenapa angka ratusan, puluhan dan satuan muncul? Karena di sini terdiri atas 3 angka. 3 angka berarti ada angka ratusan, angka puluhan, angka satuan. Angka ratusan ada sebanyak 9. Kenapa? Dari angka 0 sampai 9 tidak boleh ada angka 0 di depannya. Karena kalau ada angka 0 di depan, maka menjadi bilangan puluhan. Berarti karena angka 0 tidak boleh ada di angka awal, maka yang angka boleh dihitung dari angka 1 hingga 9. Makanya angkanya ada 9 buah. Angka puluhan itu sebanyak 10. Kenapa?
Karena bisa dimulai dari angka 0 hingga 9. Dari angka 0 hingga 9 sebanyak 10 bilangan. Dan angka satuan sebanyak 5. Kenapa 5? Karena angka yang dimunculkan adalah angka 1, 3, 5, 7, 9. Kenapa? Karena yang diminta adalah banyaknya angka ganjil. Nah, setelah dapat angka-angka ini bagaimana penyelesaiannya, Pak? Yuk, kita coba. Dengan aturan perkalian, jelas dong, dikali. Gimana perkaliannya? Kita lihat. Prediksi banyaknya nomor pegawai ganjil adalah 9 untuk ratusan, puluhan untuk 10, dan satuan sebanyak 5. Hasilnya 9 kali 10 kali 5, yaitu 450 buah. Nah, kita coba di soal ketiga. Soal ketiga apa sih yang akan dimunculkan? Andi dan Budi pergi menonton konser musik di suatu stadion yang mempunyai 8 pintu atau 8 gate. Mereka masuk dari pintu yang sama, tetapi keluar dari pintu yang berbeda. Menurut prediksi kalian, bagaimana atau berapa cara yang dapat mereka lakukan? Oke, kita coba ya. Yuk, kita jawab. Sudah terbayang bagaimana cara mengerjakannya? Ya, Bapak coba bantu ya. Yuk kita kerjakan secara bersama-sama. Yang pertama, terdapat 8 pilihan untuk yang memilih pintu keluar pertama dan 7 pilihan untuk orang yang memilih belakangan. Maksudnya apa? Ini dia, 8, 8, 7. Kita lihat di sini maksudnya apa. 8 ini adalah 8 cara untuk pintu masuk. Angka 8 ini adalah banyaknya cara pintu keluar yang ditempuh oleh Andi. Dan 7 ini diperoleh dari banyaknya cara pintu keluar oleh Budi. Pak, kenapa Andi sama Budi pintu keluarnya berbeda? Karena dimintanya soalnya berbeda pintu keluarnya. Pintu masuknya sama, pintu keluarnya mereka berbeda. Nah, ini dia keterangannya. Pintu masuk bersama-sama ada 8 cara. Pintu keluar Andi ada 8 dan pintu keluar Budi ada 7. Sehingga banyaknya kemungkinan cara yang Andi dan Budi lakukan untuk keluar dari pintu tersebut sebanyak 8 dikali 8 dikali 7 sama dengan 448 cara. Nah, sampai sini bisa dipahami, bisa diikuti, bisa dikerjakan kan? Nah, tetap semangat. Memang untuk awal-awal selalu pusing karena ini soal baru untuk kita, untuk kalian. Tapi kalau kita menyimak kata-kata kuncinya dan kalian tetap tidak putus asa, insya Allah pasti bisa mengerjakannya. Kita coba lanjut ya. Nah, berikutnya soal yang keempat. Soal keempat itu bagaimana? Kita lihat ya bentuk soalnya seperti apa. Dalam pemilihan pengurus Karang Taruna, tentu udah tahu ya, Karang Taruna adalah organisasi yang ada di sekitar masyarakat dan sekitar rumah kita. Tentunya akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 10 orang. Menurut prediksi kalian, berapa cara menyusun kepengurusan yang mungkin terjadi? Nah, silakan disimak dulu soalnya. Dalam pemilihan pengurus Karang Taruna akan dipilih ketua, ada sekretaris, dan bendahara. Berarti ada 3 jabatan loh dari 10 orang kandidat. Nah, pertanyaannya, cara susunan kepengurusan yang mungkin terjadi. Bapak coba ya, kita bareng-bareng yuk mengerjakannya. Nah, ini dia, kita coba jawab ya. Yang diketahui akan dipilih 3 pengurus. Ada ketua, sekretaris, bendahara. Logikanya, karena di dalam kepengurusan organisasi tidak boleh, dan tidak boleh ada rangkap jabatan. Maka beberapa kemungkinan yang dapat terjadi adalah sebagai berikut. Angka 10 muncul, 9, 8.
Dapat dari mana nih Pak? Ini dia. Ketua kemungkinan besar 10 cara, mengingat orangnya ada 10. Sekretaris jabatan setelah ketua sebanyak 9. Kenapa? Karena orang yang sudah terpilih jadi ketua tidak boleh menjabat di sekretaris. Artinya berkurang 1 untuk jabatan berikutnya. Ya, ketua ada 10 cara. Karena ketua salah satu sudah terpilih, maka tinggal sisa 9. Bagaimana untuk benar Pak? Karena di ketua dan sekretaris sudah terpilih, pasti sisanya sebanyak 8 orang. Nah, berapa atau tepatnya berapakah prediksi pengurusan Karang Taruna tersebut? Yuk kita prediksi. Dari angka-angka ini kita munculkan angka 1098. Ini pun sama 1098. Mengingat tidak boleh ada rangkap jabatan, yuk kita kalikan hasilnya. Nah, ini dia. 10 dikali 9 dikali 8. Hasilnya 720 buah. Sampai sini ada kendala? Silahkan dibaca dulu, silahkan dipahami dulu, silahkan dianalisis dulu. Insya Allah tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Dan ingat kata kuncinya, di sini ada kepengurusan organisasi tidak boleh ada rangkap jabatan. Artinya orang yang sudah terpilih di jabatan sebelumnya tidak boleh mengikuti atau mendapatkan jawaban selanjutnya. Bisa dipahami ya? Oke, yuk kita lanjut lagi. Oh, ternyata sudah selesai anak-anak. Pada pertemuan ini dicukupkan dulu. Semoga apa yang kita pelajari dapat berkah, bermanfaat, dan berfaedah di masa yang akan datang. Terima kasih. Oh iya, Bapak lupa. Ada quotes dari Bapak. Belajar adalah proses. Hasil diperoleh dari proses. Hasil yang baik berasal dari proses yang baik pula. Itu dia. Semangat. Terima kasih Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.